Swastiastu. Selamat pagi kami ucapkan kepada Ibu Gustiayu Sugiyati selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional di kelas C4. Dan selamat pagi kami ucapkan kepada seluruh teman-teman kelas C4 yang hadir pada perkuliahan hari ini. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil review jurnal kami di mana yang berjudul Praktik Pelatihan Perusahaan Multinasional di Asia. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu, di mana yang pertama ada Iwayan Heri Andra Yoga NPM 198. Selanjutnya ada IKD Aryardita NPM 200. Selanjutnya ada saya sendiri, saya Cokodestri Dwi Kanaswari NPM 212. Selanjutnya ada Imade Paryasa NPM 214. Selanjutnya ada Nimade Intan Gita Cahyani NPM 215. Selanjutnya ada Gustiayu Siska Rahmasari NPM 234. Selanjutnya ada Niputu Mia Prasetya Dewi NPM 242. Selanjutnya ada Sangayu Putu Aprilia Purwani NPM 249. Selanjutnya ada Nimade Dian Novita Putri NPM 263. Dan yang terakhir ada Niluh Made Gangga Cahyani NPM 724. Baik, berikut merupakan beberapa hal yang terkait dengan jurnal penelitian yang kami review ini, di mana jurnal ini berjudul Praktik Pelatihan Perusahaan Multinasional di Asia. Nama jurnalnya yaitu Journal of European Industrial Training. Volume jurnal yaitu volume 31 nomor 6. Jurnal ini diterima tanggal 2 Mei tahun 2007 dan dibuat oleh Connie Jong, Paul Hyland, dan Claudine Susai. Selanjutnya dalam presentasi ini terdapat beberapa sub pokok pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai pendahuluan, yang kedua mengenai fenomena, yang ketiga mengenai landasan teori, yang keempat mengenai tujuan penelitian, yang kelima mengenai metode penelitian, yang keenam mengenai hasil penelitian, yang ketujuh mengenai simpulan, yang kedelapan mengenai kelebihan, dan yang terakhir mengenai kekurangan dari jurnal. Baik, untuk pendahuluan akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu pendahuluan. Selama 40 tahun terakhir, peningkatan kualitas sumber daya manusia telah diakui sebagai kontributor utama dalam meningkatkan produktivitas, kinerja bisnis, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Pelatihan karyawan tidak hanya meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, tapi juga memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan, memungkinkan inovasi berkelanjutan dan meningkatkan produktivitas serta profitabilitas Taylor dan Davis. Literatur tentang pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia di Asia masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi praktik pelatihan perusahaan multinasional di 6 negara Asia, termasuk Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Taiwan. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, fenomena. Fenomena yang terjadi yaitu pesatnya pertumbuhan perekonomian Asia telah memberikan platform bagi banyak perusahaan multinasional atau MNC untuk meningkatkan aktivitas bisnis internasional mereka. Literatur mengenai pendidikan, pelatihan, dan aspek dari pengembangan sumber daya manusia atau HRD di kawasan Asia masih kurang berkembang. Menurut Osman Ghani dan Tan tahun 2005, hanya sedikit yang dipahami tentang program dan praktik internasional yang dilakukan oleh perusahaan multinasional untuk melatih dan mengembangkan karyawan mereka di anak perusahaan di seluruh Asia. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang ketiga, landasan teori. Di landasan teori ini terdapat 5 hipotesis. Hipotesis pertama berlandaskan teori pada studi yang dilakukan Chen pada 1983 mengenai investasi pelatihan yang dilakukan oleh berbagai industri di Hong Kong dan menemukan bahwa perusahaan multinasional non-Asia berinvestasi lebih banyak dalam pelatihan dibandingkan perusahaan lokal.
Tesieng dan Wu 1985 melaporkan seringnya perpindahan personel terlatih dari perusahaan multinasional non-Asia di 4 negara-negara industri maju di Asia seperti Taiwan, Korea, Hong Kong, dan juga Singapura. Kemudian hipotesis kedua berlandaskan teori pada Blums dan Castro tahun 2005 yang berpendapat bahwa rasio antara biaya dan manfaat pelatihan lebih menguntungkan bagi masyarakat dengan tingkat pendidikan lebih tinggi. Kemudian, hipotesis yang ketiga yaitu berlandaskan teori pada penelitian Booth tahun 1991 dan Engate tahun 2005 yang menunjukkan adanya perbedaan antara industri di negara maju dan berkembang. Frazis dan kawan-kawan tahun 1995 menemukan kemungkinan lebih tinggi untuk mengikuti pelatihan dalam studi industri jasa. Selanjutnya ada landasan teori. Adapun hipotesis yang keempat yaitu berlandaskan teori pada studi yang dilakukan oleh Tan dan Lopez pada tahun 2003 yang menunjukkan bahwa perusahaan memberikan lebih banyak pelatihan terkait pekerjaan dibandingkan perusahaan kecil. Penelitian yang dilakukan oleh Owi pada tahun 1983 dan Matley 1997 dan Samosi et al. Pada 2004 menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan kecil cenderung tidak memperoleh manfaat dari pelatihan karena sadar akan biaya, pengembalian risiko yang rendah, dan cakrawala perencanaan yang tidak pasti. Adapun hipotesis yang kelima yaitu berlandaskan teori pada Lynch dan Black pada tahun 1995 yang menemukan bahwa pengusaha yang melakukan investasi modal fisik dalam jumlah besar dibandingkan dengan jumlah pekerjaannya akan lebih mungkin untuk melatih para pekerja tersebut guna menjamin pengembalian yang lebih tinggi atas investasi tersebut. Sekian. Baik, saya lanjut dengan tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi berbagai praktik pelatihan yang diadopsi oleh perusahaan multinasional atau MNC yang beroperasi di Asia. Penelitian ini menyelidiki tingkat pengeluaran pelatihan, sifat program pelatihan yang ditawarkan, dan kekhawatiran mengenai pelatihan di perusahaan multinasional. Yang kedua, yaitu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki praktik pelatihan perusahaan multinasional yang beroperasi di 6 negara Asia. Di sini kita lanjut pada metodologi penelitian. Yang pertama ada sampel. Sampel yang digunakan dalam jurnal penelitian ini yaitu 100 perusahaan multinasional di masing-masing 6 negara anggota APSI, yaitu sebanyak 600 perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang dipilih adalah perusahaan multinasional asing dan lokal dan terdiri dari 4 sektor industri, yaitu manufaktur, perbankan, asuransi, dan jasa bisnis. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner survei. Kuesioner survei diisi oleh personal manajemen, cabang lokal MNC termasuk CEO, pengawas keuangan, dan manajer sumber daya manusia yang diyakini lebih kompeten dalam memberikan penilaian yang lebih baik mengenai sejauh mana pelatihan yang telah diberikan perusahaan. Selanjutnya ada teknik analisa data. Untuk menghindari ketidakakuratan data penyajian yang salah, outlier ekstrim telah dihapus sebelumnya melakukan korelasi Pearson SIG dua sisi yang untuk menguji determinan pelatihan di antara perusahaan multinasional yang diselidiki. Alat analisis statistik non parametrik digunakan untuk memeriksa data kategorikal. Schlegel dan Kasten 1988 Palan 2021 dengan uji chi-square. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai hasil pembahasan pada hipotesis 1, yang dimana sebagian besar MNC yang beroperasi di Asia secara umum telah melakukan investasi dalam jumlah besar untuk pelatihan, dengan total pengeluaran pelatihan berkisar antara 772 US dollar hingga 26.267.554 US dollar dengan rata-rata 419.855 US dollar per perusahaan. Rata-rata pelatihan per karyawan berkisar antara 1 US dollar menjadi 71.665 US dollar dengan rata-rata 1 berbanding 0,80 US dollar. Stahl dan Zeng 2002. Untuk memverifikasi hipotesis pertama, rata-rata pengeluaran pelatihan per karyawan antara perusahaan multinasional milik Asia dan non-Asia dibandingkan pada tabel 2. Secara keseluruhan memang begitu menemukan bahwa persentase perusahaan multinasional non-Asia yang membelanjakan lebih dari 1.000 US dollar per jumlah karyawan per tahun lebih tinggi dibandingkan perusahaan multinasional milik Asia. Sebaliknya, sebagian besar perusahaan multinasional milik Asia, 61% menghabiskan kurang dari 100 US dollar untuk melatih karyawan lokal. Nilai chi-square 10.355 P 0, dibanding 0,5 menunjukkan beberapa perbedaan rata-rata pengeluaran pelatihan antara perusahaan multinasional milik Asia dan non-Asia yang sebagian mendukung H1.
Baik, untuk hipotesis yang kedua, yaitu dalam mengkaji apakah manajer, staf profesional, dan teknis dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan menerima lebih banyak program pelatihan dibandingkan staf administrasi dan produksi. Di sini tabel 4 menunjukkan bahwa jumlah rata-rata program pelatihan yang diberikan kepada manajer 2,12 lebih kecil dibandingkan dengan yang diberikan kepada penjualan, jasa, administrasi 2,48 dan staf produksi 4,66. Namun secara proporsional terdapat lebih banyak program yang diberikan kepada manajer dibandingkan kategori karyawan lainnya, karena jumlah manajer di suatu perusahaan jauh lebih kecil dibandingkan jumlah total karyawan di kategori lain. Oleh karena itu, hasilnya mengkonfirmasi H2. Selanjutnya yaitu hipotesis 3, di mana tabel 5 menunjukkan bahwa perusahaan multinasional jasa menghabiskan lebih banyak uang untuk pelatihan dibandingkan perusahaan multinasional manufaktur. Secara total, 43% perusahaan multinasional jasa yang merespon menunjukkan bahwa mereka mengeluarkan lebih dari $500 untuk pelatihan setiap karyawannya, dibandingkan dengan 23% perusahaan multinasional manufaktur yang merespon pada tabel 5. Namun, kolerasi antara industri dan total belanja pelatihan serta total program pelatihan tidak signifikan secara statistik dalam tabel 3. Sebaliknya, terdapat korelasi yang signifikan antara jumlah staf produksi yang dilatih dan perusahaan multinasional manufaktur yang menunjukkan bahwa semakin besar perusahaan manufaktur, semakin besar kemungkinan mereka akan melatih staf produksi. Koefisien sama dengan 0 berbanding 1,51, P sama dengan 0 berbanding 0,1. Oleh karena itu, hasilnya sebagian mendukung H3. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan mengenai hasil penelitian dari jurnal yang telah kelompok kami review. Nah, pada tabel 5, maka diperiksa lebih lanjut perusahaan-perusahaan tersebut, yaitu 17 dari 374 perusahaan multinasional yang merespon yang menghabiskan jumlah uang minimum untuk pelatihan. Maka ditemukan bahwa mereka sebagian besar adalah perusahaan kecil dengan kurang dari 50 karyawan. Hasil ini mendukung hipotesis 4 yang menyatakan bahwa perusahaan kecil cenderung menghabiskan biaya pelatihan lebih sedikit dibandingkan perusahaan yang lebih besar. Selanjutnya, pemeriksaan lebih lanjut pada tabel 3 memberikan beberapa bukti untuk meniadakan hipotesis 5. Semakin tinggi proporsi ekspor, tidak selalu menunjukkan bahwa perusahaan menghabiskan lebih banyak dana untuk pelatihan atau memberikan lebih banyak program pelatihan. Kegiatan ekspor cenderung dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional berkantor pusat di Asia dibandingkan dengan wilayah lain. Dan perusahaan multinasional manufaktur memiliki proporsi ekspor yang lebih tinggi. Jadi, hasilnya bertentangan dengan literatur yang ada, yaitu menyarankan bahwa semakin banyak ekspor yang dilakukan perusahaan, semakin banyak pula pelatihannya. Dan semakin banyak ekuitas dimiliki oleh perusahaan asing, semakin besar kemungkinan mereka akan memberikan pelatihan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan mengenai simpulan, di mana sebagian besar MNC di Asia telah menginvestasikan dalam pelatihan, di mana dengan pengeluaran rata-rata perusahaan berkisaran antara $772 hingga $26.267.554 dan pengeluaran rata-rata per karyawan berkisaran antara $1 hingga $70.665. Manajer menerima lebih sedikit program pelatihan dibandingkan dengan karyawan lainnya. Tetapi proporsi program yang diberikan kepada manajer lebih besar karena jumlah manajer biasanya lebih sedikit. Terdapat perbedaan signifikan dalam pengeluaran, di mana pengeluaran pelatihan antara industri jasa dan juga manufaktur. Perusahaan multinasional jasa cenderung menghabiskan lebih banyak untuk pelatihan per karyawan dibandingkan perusahaan multinasional manufaktur. Namun tidak ada korelasi statistik antara fokus industri dan juga total belanja atau program pelatihan yang menunjukkan bahwa prediksi pelatihan berdasarkan fokus industri tidak konsisten, di mana perusahaan kecil cenderung menghabiskan lebih sedikit untuk pelatihan dibandingkan dengan perusahaan yang lebih besar. Tidak ada hubungan yang konsisten antara proporsi ekspor dan juga pengeluaran atau program pelatihan. Hasil ini bertentangan dengan literatur yang menyarankan hubungan positif antara aktivitas ekspor dan juga pelatihan. Dalam keseluruhan,
Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan dalam praktik pelatihan antara perusahaan multinasional Asia dan juga perusahaan non-Asia. Tetapi juga menunjukkan adanya konvergensi antara beberapa praktik. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari jurnal ini yaitu yang pertama, hasil penelitian dipaparkan dengan tabel sehingga mudah dipahami. Yang kedua, memaparkan secara jelas mengenai latar belakang. Yang ketiga, metode penelitian data yang dipaparkan dijelaskan secara singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya, kekurangan dari jurnal ini yaitu yang pertama, landasan teori setiap hipotesis tidak dijelaskan secara rinci sehingga pembaca kesulitan untuk menganalisis. Yang kedua, jurnal menggunakan bahasa Inggris sehingga pembaca menerjemahkan terlebih dahulu untuk dapat memahami. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya, waktu dan tempat saya serahkan kepada moderator. Baik, demikianlah tadi presentasi dari kelompok kami mengenai tugas mereview jurnal yang berjudul Praktik Pelatihan Perusahaan Multinasional di Asia. Sebelumnya, kami memohon maaf apabila ada perkataan kami yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan juga perhatian dari teman-teman semua. Akhir kata kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.